Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana melakukan pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS. Aplikasi Smart PLS merupakan salah satu aplikasi pengolahan data SEM gitu ya. Selain ada Amos, ada Lisrel, ada WordPLS gitu ya, dan lain-lain. Nah, namun pada kali ini saya ingin menggunakan aplikasi Smart PLS yang memang sangat powerful sekali dan user friendly. Nah, sekarang apa itu SEM? Gitu ya. SEM adalah suatu teknik statistik yang mampu ya, menganalisis pola hubungan antara konstrak laten dengan indikatornya ya, dan konstrak laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Nah, secara umum di sini SEM terbagi dua, teman-teman ya. Terbagi dua. Ada yang CBSEM dan ada yang PLSM. Nah, ini akan kita bahas ya, PLSM. Apa sih perbedaan antara PLSM dan CBSEM? Ini kita dapat lihat, inilah perbedaan antara PLSM dan CBSEM. Nah, perbedaan ini yang paling menonjol ya menurut saya di sini ada dua, teman-teman. Ya, dari tujuan pendekatan evaluasi sampai dengan pengujian signifikansi. Yang menarik di sini perbedaannya adalah yang menarik ya. Yang pertama adalah dari sisi evaluasi model dan asumsi normalitas data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bisa perhatikan bahwa dengan menggunakan PLSM kita tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal ya. Sedangkan menggunakan CBSEM atau Lisrel, datanya harus normal ya. Lalu yang kedua, ini besaran sampel. Besaran sampel ini sangat jauh berbeda sekali. Jika kita menggunakan PLSM, cukup antara 30 sampai 100 orang dapat kita menggunakan pemodelan SEM menggunakan PLS. Sedangkan bila menggunakan CBSEM atau Lisrel, minimal sampel yang digunakan sebesar 200 orang atau 200 responden gitu ya. Bayangkan ya, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk 200 orang responden tersebut. Walaupun saat ini sudah bisa disiasati atau ditengahi dengan digitalisasi ya, kuesioner secara online. Selanjutnya dari perbandingan ini sehingga kita muncul 5 alasan kenapa kita menggunakan PLSM. Apa saja kelima alasan tersebut? Yang pertama adalah tidak terbatas hanya untuk hubungan antar indikator dengan konstrak laten yang bersifat reflektif, tapi juga yang bisa bersifat formatif gitu ya. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk menaksir model jalur. Yang ketiga, dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks gitu ya. 4, dapat digunakan ketika distribusi sangat miring atau tidak normal gitu ya. Ini alasan kuatnya. Jika data kita tidak normal, kita bisa menggunakan PLS ini. Yang kelima, dapat digunakan untuk menghitung peubah moderator secara langsung gitu ya. Jadi di sini juga saya sertakan link download untuk teman-teman mendownload aplikasi Smart PLS versi 3.32 ya, sebagai versi resminya dengan versi student untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, dalam contoh penelitian ini saya menggunakan 4 peubah, yaitu 2 peubah eksogen dan 2 peubah endogen. Di mana dari keempat peubah itu saya modelkan menjadi 2 model, gitu ya. Nah, ini adalah notasi matematisnya. Model pertama adalah endogen 1 diduga dipengaruhi oleh beta 1 eksogen 1 plus beta 2 eksogen 2 plus epsilon 1. Model matematis yang kedua, endogen 2 diduga dipengaruhi oleh beta 1 daripada endogen 1
plus beta 2 eksogen 1 plus beta 3 eksogen 2 plus epsilon. Nah, ini keterangannya ya, bahwa endogen 1, endogen 2 di sini adalah kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak plus persepsi wajib pajak plus pengetahuan plus epsilon. Ini keterangannya. Apa sih variabel peubah endogen dan peubah eksogen itu? Jika teman-teman mempelajari regresi, ya, peubah endogen sama dengan peubah terikat atau peubah independen. Sedangkan peubah eksogen merupakan peubah bebas atau peubah independen. Kalau di SEM istilahnya adalah endogen untuk peubah terikat, sedangkan eksogen untuk peubah bebas. Nah, dari berdasarkan dua model ini, kita gambarkan paradigmanya. Ya, paradigmanya. Ini paradigma yang dapat kita gambarkan. Ya, jadi di sini, ya, di sini kita dapat berdasarkan paradigma ini kita bisa melakukan 5 tujuan penelitian. Nanti 5 tujuan penelitiannya ya. Yang pertama adalah persepsi wajib pajak dengan 6 indikatornya. Ya. Kita ingin melihat pengaruhnya secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang kedua, pengetahuan wajib pajak dengan 6 indikatornya kita ingin melihat seberapa besar pengaruhnya secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Itu yang kedua. Jadi di sini ada 2 pengaruh langsung. Ya. Ada 2 pengaruh langsung. Pertama ada pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara langsung. Lalu pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara langsung. Nah, di sini kita dapati ada variabel moderator atau variabel intervening atau variabel antara di sini ya, yaitu pengetahuan wajib pajak. Berarti tujuan penelitian ketiga adalah kita ingin mengetahui seberapa besar persepsi wajib pajak pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, pengetahuan wajib pajak pengaruhnya secara tidak langsung terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Tujuan yang kelima, kita ingin melihat pengaruh secara langsung kepada wajib pajak dengan 6 indikator terhadap kesadaran wajib pajak yang memiliki 5 indikator. Gitu. Sehingga kita bisa meringkas seperti ini teman-teman. Ya, ada 5 ya. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sampai dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Nah, ini kolom untuk pengaruh langsungnya, kolom pengaruh tak langsung, dan kolom pengaruh total. Bagaimana kita mengisi angka-angka ini dari mana? Nah, sekarang kita olah. Kita ingin menjawab tujuan penelitian ini, apakah terjawab atau tidak? Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Baik secara langsung maupun tak langsung. Bagaimana caranya? Baik, kita mulai. Kita menggunakan aplikasi Smart PLS untuk menjawab tujuan penelitian kita. Apakah terdapat pengaruh atau tidak? Ini aplikasinya ya, Smart PLS. Ini tampilan awal daripada aplikasi Smart PLS. Ya. Ya. Tampilan awal. Nah, di sini kita ada project explore dan indikator. Tahapan pertama, kita membuat project terlebih dahulu untuk menampung atau menempatkan indikator-indikator yang akan kita gambarkan. Oke, ini kita klik new project ya, new project. Nah, kita buat namanya, misalkan ini ada latihan Smart PLS. Oke, ada Smart PLS ya. Nah, di sini kita dapati dua subfolder. Yang pertama adalah latihan Smart PLS dan double klik to import data. Nah, untuk menggambar paradigma yang sudah kita buat, kita klik ini saja, latihan Smart PLS. Oke, nah ini sudah muncul ya lembar kerjanya untuk kita menggambarkan paradigma penelitian. Jadi kan ada 4 peubah ya. Ada persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak,
kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Berarti kita membutuhkan 4 lingkaran untuk menggambarkan peubah yang kita teliti. Caranya mudah sekali teman-teman, tinggal klik ini saja nih, latent variable ya. Latent variable ini diklik. Nah, ini akan membentuk lingkaran. Oke. Kita perlukan 4 lingkaran. 4 lingkaran. Oke. Sekarang kita ganti namanya. Ya. Kita beri nama. Ini latent variable pertama adalah persepsi wajib pajak. Ini ya, dengan cara klik kanan ya. Rename. Kita ganti dengan persepsi wajib pajak atau persepsi WP singkat ya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan WP. Yang ketiga adalah kepatuhan. Kepatuhan WP. Di sini kita ganti dengan kesadaran WP. Oke. Nah, setelah kita ganti namanya, sekarang kita hubungkan antar variabelnya dengan cara klik ini, connect ya. Kita mengkoneksikan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke. Lalu kita koneksikan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Oke. Lalu ke pengetahuan terhadap kepatuhan, pengetahuan terhadap kesadaran, kepatuhan terhadap kesadaran. Oke. Sudah terhubung ya. Sudah terhubung, sekarang tinggal kita panggil datanya untuk kita insert indikator-indikator pada masing-masing peubah. Dengan cara klik ini, double klik to import data. Yang kita gunakan adalah data dummy. Data dummy ya. Ini data dummy ini ya, ini data dummy datanya ya. Data dummy ini ya, agar terbaca di Excel. Ini kan kita rekapan jawaban responden dari 100 orang responden, kita rekap ya. Jadi ceritanya dari 100 orang responden yang kita mintakan persepsinya terhadap peubah yang kita teliti ya, dari persepsi sampai dengan kesadaran wajib pajak, hasilnya atau jawaban responden itu kita rekap ke dalam Excel. Nah, agar terbaca di dalam Smart PLS, Excel ini kita rubah terlebih dahulu ke dalam format CSV. Caranya ya, file, save as, gitu ya. Kita simpan di sini. Nah, ini save as type CSV yang koma delimit ya. Di sini banyak koma, banyak CSV ya. Ada CSV DOS ini. Namanya yang kita gunakan adalah CSV koma delimit. Delimit ya. Oke. Kita save. Yes, agar terbaca pada aplikasi PLS. Kita klik ini ya. Coba klik, kita ini dummy kan ya, open. Oke. Nah, jika berhasil akan muncul datanya di sini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan yang dapat kita gunakan untuk analisis deskriptif ya. Di sini kita sudah dapati nilai rata-rata, nilai tengah, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Namun karena ini versi yang free, yang tidak berbayar, sehingga kita tidak bisa mengcopy. Teman-teman hanya bisa menginput secara manual ke dalam Excel. Ya, baik, kita kembali ke dalam gambar tadi. Kita close ya. Kita kembali ke sini. Sekarang kita setelah mengkorelasikan hubungan antara peubah, sekarang kita insert indikatornya ke dalam masing-masing peubah. Caranya tinggal teman-teman klik saja atau drag and drop ya, seluruh indikator yang ada di masing-masing peubah. Misalkan di sini persepsi 1 merupakan indikator pertama dari persepsi wajib pajak. Terus persepsi 2, persepsi 3, persepsi 4, 5, 6. Oke, lanjut kepada pengetahuan. Jangan sampai salah ya.
tempatkan indikator yang memang merupakan indikator dari peubah tersebut. Jangan sampai salah insert. 4, 5, 6. Angka kepatuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah tempatkan indikator untuk setiap peubah. Nah, di sini kesadaran wajib pajak, indikatornya menutupi peubah kepatuhan wajib pajak. Sekarang tinggal kita minta indikator ini untuk pindah ke kanan, ya, pindah dong, pindah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara klik ini nih, klik kesadaran, ya, klik kanan, lalu klik atau pilih ini, line indikator right. Nah, pindah ke sini, ya, baik hati ya. Tanpa perlawanan sudah melakukan perpindahan sendiri. Oke, nah ini paradigma yang sudah kita buat. Sekarang kita tinggal eksekusi untuk menghasilkan angka-angka atau nilai-nilai yang dapat kita estimasi, gitu. Nah, pada output SPSS, pada output Smart PLS, ya, di sini kita menggunakan dua output. Yang pertama adalah output outer model, sedangkan yang kedua adalah output inner model. Apa sih output outer model dan inner model ini? Fungsinya apa? Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dalam penelitian yang primer, sifatnya primer, pendekatan primer ya, yang menggunakan kuesioner, pasti diminta untuk diuji terlebih dahulu apakah kuesioner tersebut layak atau tidak. Cara mengujinya ada dua cara. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, gitu ya. Uji validitas digunakan untuk menguji indikator atau bukti pernyataan pada peubah, sedangkan uji reliabilitas adalah untuk menguji peubahnya itu sendiri. Baik, di sini ketentuannya dikatakan valid, ya, jika nilai loading faktornya lebih besar daripada 0,70. Ya, itu pengujian pertama untuk kuesioner. Lalu pengujian kedua untuk uji reliabilitas dikatakan reliable suatu peubah jika nilai Cronbach alfa, ya, sebesar 0,70. Begitu ya. Jadi ada dua tuh pengujian kuesioner, ada validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekarang kita coba kita eksekusi bagaimana hasilnya. Apakah lolos kedua-duanya atau tidak? Dengan cara klik calculate, ya, lalu klik ini PLS algorithm. Nah, angka ini abaikan saja, tinggal klik start calculation. Oke, kita tunggu. Ini hasilnya. Banyak sekali outputnya ya di sini ya. Nah, yang kita gunakan sebagai outer model adalah output ini, teman-teman, outer loading. Karena yang kita butuhkan adalah loading faktor atau nilai loading, ya, sebagai dasar pengambilan keputusan uji validitas, gitu ya. Sekarang kita cek nih. Pertama adalah peubah pengetahuan wajib pajak. Di sini pengetahuan wajib pajak, keenam indikatornya adalah valid secara statistik karena memiliki atau menghasilkan nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70. Ya, lebih besar ya. Selanjutnya, persepsi wajib pajak. Keenam indikator yang ada di persepsi wajib pajak pun valid secara statistik karena memiliki nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70. Lalu kepatuhan wajib pajak pun demikian ternyata ya. Keenam indikator yang ada di kepatuhan wajib pajak pun valid karena memiliki atau menghasilkan nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70. Kesadaran wajib pajak, kelima indikatornya pun juga valid ya, karena memiliki nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70.
Nah, untuk memudahkan kita menginterpretasi tampilan ini, ya, kita input secara manual, kita buat ke dalam ringkasan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ringkasannya, ya. Jadi output tadi kita ringkas di sini. Misalkan tadi persentase wajib pajak, angkanya adalah 0,735. Dari mana angka ini? Dari sini, ya, 0,735. Angka-angka ini kita pindahkan ke dalam kolom ini, ya, 0,75 dan seterusnya, ya. Jadi seluruh nilai loading faktor itu kita pindahkan, kita ringkas ke dalam satu tabel saja untuk memudahkan kita menginterpretasi. Oke, ini adalah untuk uji validitas. Nah, bagaimana dengan reliabilitas? Untuk reliabilitas, ya, yang kita gunakan adalah nilai pada construct reliability ini, ya, contract reliability and validity. Nah, pada kolom Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha tadi teorinya mengatakan bahwa dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,70, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian kita yang kita teliti reliable, ya, karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70. Output ini pun sama, ya, kita rekap seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini nama bubaraten, nilai Cronbach alpha dan keterangan. Ini adalah nilai Cronbachnya yang didapat dari output ini. Ya, kita pindahkan. Yang Cronbach alpha-nya saja, ya, yang ini abaikan saja. Yang nilai Cronbach alpha-nya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa berdasarkan pengujian kuesioner, bahwa kuesioner yang kita gunakan valid, ya, dan reliable. Berdasarkan itu, maka bisa kita gunakan untuk pengujian selanjutnya untuk menjawab hipotesis dan tujuan penelitian kita. Apakah terjawab tujuan penelitian kita, ya? Apa sih inner model itu? Inner model digunakan untuk menganalisis dan mengetahui bahwa model yang kita buat, model struktur yang kita buat sudah akurat, terkuat. Di sini ada ketentuannya, ya. Jika teman-teman menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10%, maka nilai T statistik yang dihasilkan oleh aplikasi harus lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu 1,65. Jika teman-teman menggunakan 5%, ya, maka T statistik yang dihasilkan oleh aplikasi harus lebih besar dari 1,96 sebagai T tabel. Jika teman-teman menggunakan 1%, ya, maka T statistik yang dihasilkan harus lebih besar dari T tabel sebesar 2,58. Jadi ini tiga level signifikansi. Namun secara umum yang kita gunakan adalah tingkat signifikansi sebesar 5%. Ya. Jadi T statistiknya harus lebih besar daripada 1,96. Setelah signifikan, kita lihat lagi model kekuatan modelnya, apakah kuat atau tidak. Di awal sudah saya sebutkan bahwa model yang kita bangun ada dua model, yaitu model kepatuhan wajib pajak dan model kesadaran wajib pajak. Nah, dari dua ini, apakah modelnya kuat atau moderat? Model yang kita bangun, cara pengujiannya menggunakan aplikasi Smart PLS, ya. Jadi inner model ini sekali lagi adalah untuk menjawab tujuan daripada penelitian kita. Di mana tujuan penelitian kita ada 5 di sini, ya. Ada 5, saya ulangin, ada 5, ya. Ini adalah tujuan penelitian kita. Jadi ingin melihat bagaimana sih pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh totalnya. Oke. Ya. Baik, kita kembali ke aplikasinya. Ke aplikasi Smart PLS. Nah, di sini untuk mengeluarkan output inner model, kita klik calculate,
lalu klik bootstrap. Nah, bootstrap ini tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah 5% ya, 5%, lalu klik start. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada tabel namanya path coefficient atau koefisien jalur. Jadi, berdasarkan tabel ini yang kita gunakan adalah nilai T statistik ya. Nilai T statistik sebagai untuk mengetahui tingkat signifikansi apakah peubah yang kita gunakan signifikan atau tidak dalam menjelaskan sebuah model. Setelah itu, koefisien jalur dilihat daripada nilai original sampel ya. Original sampel ini adalah nilai koefisien jalur. Nah, untuk memudahkan interpretasi ya, tabel ini kita ringkas ke dalam bentuk tabel sebagaimana berikut. Nah, ini ya, ada pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Nah, di sini saya tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai T statistik dan koefisien jalur. Baik, sekarang kita isi angka-angka tadi, output Smart PLS-nya kita pindahkan ke sini. Pertama adalah persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagaimana sih pengaruh langsungnya? Ya, kita lihat dulu pengaruh langsungnya. Seberapa besar nilai T statistik dan seberapa besar nilai koefisien jalur. Oke, nilai T statistiknya adalah sebagaimana berikut. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,327 dan T statistik sebesar 5,513. Oke, ini kita pindahkan. 0,327, T statistiknya 5,513. Kita cek lagi salah tidak. 5,13 benar ya. Persepsi terhadap kepatuhan. Sekarang pengetahuan terhadap kepatuhan di sini memiliki koefisien jalur sebesar 0,634 dan T statistiknya sebesar 11,368. Kita pindahkan ke sini. 0,634 di sini 11,368. Lalu persepsi wajib pajak terhadap kesadaran. Persepsi wajib pajak terhadap kesadaran. Persepsi terhadap kesadaran ini. Persepsi terhadap kesadaran. Koefisien jalur sebesar 0,224 dan 3,212. 0,224 dan T statistik sebesar 3,212. Benar ya? Lalu untuk pengetahuan terhadap kesadaran di sini 0,148 dan T statistiknya 0,804. 0,148 nilai koefisien, sedangkan nilai statistiknya besar 0,804. Kepatuhan wajib pajak 0,534 dan statistiknya 3,496. 0,534 T-nya sebesar 3,496. 3,496. Nah, inilah nilai pengaruh langsungnya. Lalu pengaruh tak langsung dari mana kita dapatkan? Untuk pengaruh tak langsung, kita klik tabel ini teman-teman, total indirect effect. Ini total indirect effect. Oke. Yang pertama tadi kan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ya. Apakah terdapat pengaruh tak langsung persepsi terhadap kepatuhan? Ternyata tidak ada
tidak ada output untuk pengaruh tak langsungnya, gitu ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang bila kita perhatikan gambarnya di sini, persepsi wajib pajak hanya memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan tanpa pengubah moderator atau pengubah antara, gitu ya. Jadi di sini hyphen kosong, sehingga memiliki pengaruh total T statiknya sebesar 5,513 karena kosong kan ya. Ini pun juga kosong sebesar 0,327. Ini juga pasti sama ini, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan ya. Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan tidak memiliki pengaruh tak langsung. Nah, tidak ada ya, tidak ada. Ini pun kosong, sehingga pengaruh totalnya sebesar sini nilai T nya 11,368 dan koefisien jalur sebesar 0,634. Oke, lanjut kepada persepsi terhadap kesadaran, apakah memiliki pengaruh tak langsung. Ya. Persepsi terhadap kesadaran memiliki pengaruh tak langsung ya. Memiliki koefisien jalur sini ya, koefisien jalurnya untuk persepsi wajib pajak sebesar 0,175. Ini koefisien jalurnya 0,175. Sedangkan untuk nilai T statistiknya sebesar 2,519. Bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran memiliki koefisien jalur secara tak langsung sebesar 0,338. 0,338 untuk tes statistiknya sebesar 3,731. Nah, kenapa persepsi wajib pajak dan pengetahuan memiliki pengaruh tak langsung sedangkan yang lainnya ini tidak ya. Terlihat lagi gambarnya, perhatikan sini ya. Ternyata memang persepsi wajib pajak ya berpengaruh tak langsung terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak, karena di sini ada variabel antara ya. Begitupun dengan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh tak langsung terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Oke. Sedangkan kepatuhan tadi tidak ada ya, tidak ada pengaruh tak langsung, sehingga di sini kosong. Maka jumlahnya sama ya, 3,496, ini 0,534. Oke. Sekarang bagaimana pengaruh total untuk pengubah yang memiliki pengaruh tak langsung? Kita lihat menggunakan output ini, total efek. Nah, ini adalah total efek ya. Kita geser ke sini. Ini karena versi free, jadi tidak dapat dikopas. Bila teman-teman menggunakan versi yang profesional atau yang berbayar, ini bisa diimpor ke dalam format Excel, sehingga kita tidak perlu lagi merubah atau mengedit angka-angkanya. Jadi yang berapa besar pengaruh totalnya di sini? Persepsi wajib pajak terhadap kesadaran. Oke. Persepsi terhadap kesadaran. Ya. Persepsi terhadap kesadaran memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,399. Oke. Ya. 0,399. Atau juga bisa ditambahkan nih, ini tambah ini hasilnya sama 0,399. Sedangkan T statistiknya sebesar 3,998. 0,3998. Maaf, 3,998. Ini untuk T statistiknya. Sedangkan pengetahuan, ini pengetahuan 0,486 ya, 0,486.
86 yang merupakan penjumlahan juga, penjumlahan dari ini ya. Sedangkan untuk T statistiknya sebesar 3,933. 3,933. Nah, sekarang kita interpretasi maknanya apa? Ya berdasarkan output yang kita ringkas ini. Yang pertama kita baca ini. Persepsi wajib pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 5% kan ya tadi ya. Jadi, persepsi wajib pajak ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai T statistiknya lebih besar daripada 1,96. Maknanya, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun secara total. Lalu pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai T statistiknya sebesar 11,368 ya, lebih besar daripada 1,96 ya. Maknanya pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan ya, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung, begitupun secara total. Nah, di sini yang menarik berikutnya adalah persepsi wajib pajak ya. Persepsi wajib pajak memiliki pengaruh langsung ya. Jadi persepsi wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai T statistik sebesar 3,12 ya, lebih besar daripada 1,96 ya. Pengaruh langsung. Lalu pengaruh tak langsung seperti apa? Ternyata persepsi wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak ya. Jadi pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh tak langsung sebesar 2,519 ya. Jadi maknanya persepsi wajib pajak berpengaruh secara tak langsung terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak ya. Karena nilai signifikansinya, nilai T statistiknya ini lebih besar daripada 1,96 ya. Sehingga baik secara langsung, tak langsung dan totalnya ya, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tak langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak di sini ya. Pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh langsung ya. Memiliki pengaruh langsung atau berpengaruh langsung karena nilai T statistiknya lebih besar daripada ini lebih kecil ya. Lebih kecil nih, maaf nih, lebih kecil. Jadi pengetahuan wajib pajak, saya ulangi ya. Pengetahuan wajib pajak ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karena nilai T statistiknya lebih kecil daripada 1,96 secara langsung. Namun secara tak langsung pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak karena nilai statistik T statistiknya lebih besar dari 1,96 ya. Jadi pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran secara langsung ya, secara langsung tidak memiliki pengaruh, tidak berpengaruh signifikan ya. Saya ulangi ya, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara langsung, berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan secara tak langsung berpengaruh signifikan ya. Berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Nah, karena pengaruh tak langsungnya sendiri sudah besar ya, sehingga secara total ya, pengetahuan wajib pajak ini berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Kenapa? Karena memang secara tak langsung memiliki pengaruh.
Dari mana ini? Dari kepatuhan. Dari kepatuhan yang dipengaruhi oleh persepsinya. Jadi maknanya di sini ya, maknanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ya belum mendorong secara penuh kesadarannya untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Ya, belum mendorong secara penuh. Namun karena memiliki persepsi yang baik terhadap perpajakan, maka dia sadar membayar pajak, gitu ya, sadar membayar pajak. Gitu. Jadi pengetahuannya sendiri belum mendorong secara penuh, namun karena ada persepsi yang baik terhadap pajak, maka dia secara patuh melakukan kewajibannya membayar pajak, walaupun pengetahuan yang dimiliki tidak mendorong dia untuk secara sadar, gitu ya. Atau bisa juga kita lihat pengetahuan wajib pajak di sini, kita eksplor lebih jauh tingkat pendidikannya seperti apa, gitu ya. Apakah dia SMP, SMA, atau bagaimana tingkat pengetahuan yang dimiliki, atau sejauh mana pengetahuan yang dimiliki terhadap perpajakan, sehingga belum mendorong kesadaran mereka untuk menunaikan kewajibannya, gitu ya. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di sini ya berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai P statistik sebesar 3,496, gitu ya. Yang mana lebih besar daripada 1,96. Nah, ini adalah nilai pengaruh langsung, tak langsung, atau totali, atau biasa kita gunakan istilahnya untuk uji T atau uji parsial ya. Namun di sini adalah uji jalur, uji koefisien jalur. Ya, jadi dari berdasarkan model ini ya, untuk kepatuhan wajib pajak sebagai model pertama ya, ternyata kedua pengubah ya memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tak langsung ya. Model pertama. Sedangkan untuk model kedua, yaitu model kesadaran wajib pajak ya, yang berpengaruh secara langsung dan tak langsung hanya variabel persepsi wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh secara tak langsung saja terhadap kesadaran wajib pajak. Untuk pengaruh langsungnya belum berpengaruh secara signifikan. Sehingga perbaikan ke depan kita harus meningkatkan kembali pengetahuan ya, berarti pengetahuan atau wawasan wajib pajak agar tergerak hatinya secara sadar menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Nah, ini adalah tingkat signifikansi atau uji signifikansi. Lalu bagaimana dengan kekuatan model? Seperti apa model yang kita buat? Kuat atau moderat? Kita kembali ke ini, Smart Space PLS-nya ya. Di sini yang kita lihat pada tabel PLS algoritma. Nah, di sini ada R square. Nah, ini dia ya, R square. Oke. Nah, ini kita pindahkan juga ke dalam Word ya. Di sini insert tabel. Oke. Model. Nilai R square. Keterangan. Oke. Model kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak. Nilai R square-nya sebesar berapa di sini? Kepatuhan sebesar 0,798. Kepatuhan 0,798. 798. Sedangkan model kesadaran wajib pajak
wajib pajak sebesar 0,724 ya. 0,724. Nah, tadi kan jelaskan bahwa dikatakan kuat suatu model manakala nilai R kuadratnya sebesar 0,750 ya. Sebesar 0,0750. Sebentar, ini sedang loading. Ya. 0,750. Maka di sini keterangannya adalah model kuat. Model kuat. Sedangkan ini di bawah 0,750 tapi di atas 0,50. Jadi model mendekati kuat. Mendekati kuat. Oke. Kok kenapa model 1 lebih baik daripada model 2? Karena tadi ada peubah yaitu pengetahuan wajib pajak yang belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga berdasarkan ini kita bisa tuliskan persamaan modelnya. Jadi persamaannya kan ini kan ya, persamaannya. Nah ini kita copy saja dulu. Nah, sedang loading ya, sedang loading, tunggu sebentar. Nah, ini persamaannya, sehingga persamaannya adalah ini saya hapus. Jadi kepatuhan wajib pajak pertama, ya. Kepatuhan wajib pajak berapa nilai persepsi? Nilai persepsi wajib pajak besar ini ya. Untuk yang kita lihat adalah nilai daripada pengaruh langsung ya. Ini kepatuhan sebesar 0,327 ya. (0,327) untuk apa tadi? Pengetahuan persepsi ya, persepsi wajib pajak. Sedangkan untuk pengetahuan ini sebesar 0,634. 0,634. Ini hapus. Kita lengkapi ya. Pengetahuan wajib pajak. Ini yuk kita lengkapi wajib pajak. Ini wajib pajak. Nilai kepatuhannya berapa? Nilai kepatuhan di sini sebesar 0,534 ya. 0,534. Kepatuhan wajib pajak. Persepsinya bagaimana? Persepsi terhadap kesadaran sebesar 0,224. 0,224 persepsi wajib pajak. Sedangkan untuk pengetahuannya wajib pajak pengetahuan sebesar 0,148. 0,148. Ini kita hapus. Inilah hasil dari persamaan model yang kita buat. Tinggal kita interpretasi maknanya apa, gitu ya. Ya, oke, begitu teman-teman, ya.
yang dapat saya sharing berkaitan dengan uji model dengan menggunakan aplikasi Smart PLS, di mana output yang kita gunakan untuk aplikasi Smart PLS adalah output outer model dan output inner model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, sedangkan inner model adalah untuk menguji